Gua beli botol ini tahun lalu itu 40 ribuan, tapi sekarang udah 25 ribuan di marketplace. Tapi di Cina, kamu bisa mendapatkan dengan harga belasan ribu. Gila nggak tuh? Bagaimana Cina memproduksi barang ini semurah ini dengan margin yang sangat tipis. Ya kalau kalau di Indonesia kalian memproduksi barang-barang kayak ini itu nggak bakal bisa mendapatkan untung. Padahal Cina di tahun 1958 sampai 1962 itu mengalami kelaparan yang sangat besar. 15 sampai 45 juta rakyatnya meninggal karena salah kebijakan Mao Zedong. Dia membasmi banyak burung pipit. Yang kita tahu burung pipit itu merupakan rantai alami untuk membasmi belalang. Karena burung pipit mati, belalang melimpah di sana. Gagal panen di mana-mana, rakyatnya kelaparan, dan banyak yang meninggal. Tapi di tahun 1970-an, Deng Xiaoping merekonstruksikan ulang ekonominya. Sehingga selama 40 tahun berturut-turut, rata-rata kenaikan ekonominya sebesar hampir 9%. Gila nggak tuh guys? Bagaimana bisa Cina merekonstruksikan ekonominya sehingga menjadi negara nomor 2 terbesar di dunia secara ekonomi. Dan diproyeksikan tahun 2030 dia bakal menjadi raksasa dunia, menjadi negara superpower baru. Di video ini kita akan membahas hal itu dan bagaimana awal mula rekonstruksi ekonomi Deng Xiaoping merubah Cina. Bayangkan guys, ketika kalian kerja dari pagi sampai malam, hasil dari kerja kalian itu nggak boleh kalian miliki. Harus dibagi rata ke semua orang. Jadinya gaji kalian itu harus disita guys. Itu yang terjadi pada petani Cina. Jadi mereka hasil panen yang telah mereka kerjakan sebelumnya itu harus dibagi rata. Mau kalian malas, mau kalian rajin, ya tetap porsirnya sama guys. Nah itu terjadi sebelum tahun 1978, sebelum Deng Xiaoping merekonstruksikan ulang Cina. Dia mempunyai ide brilian yang revolusioner, keterbukaan, dan reformasi. Dia mau Cina lebih terbuka dan lebih ada persaingan tentunya di dalam pasar. Sehingga dia sebelumnya sistem komunis merubah ke sistem tanggung jawab rumah tangga guys. Intinya mirip sistem keterbukaan. Seorang petani boleh milih bibit, nanam sendiri, dan menikmati hasil dari jerih payahnya. Jadi sistem komunis ditinggalkan. Nah karena ini Cina mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Karena sebelumnya pertanian di Cina itu stagnan, banyak rakyat kelaparan, banyak juga rakyat yang malas-malasan. Karena ide revolusioner ini, Cina mulai perlahan bangkit dari keterpurukannya guys. Setelah Deng Xiaoping menuntaskan masalah pangan di Cina, dia punya cara lain guys untuk memajukan Cina. Dia mau bikin zona ekonomi khusus. Dia bilang kek. Ya kalau kalian tahu Silicon Valley yang isinya kawasan teknologi, banyak perusahaan di sana guys, kayak Alphabet, Apple, Facebook, semuanya bertempat di sana. Nah, konsepnya mirip kayak gitu. Jadi pemerintah Cina di sana memotong pajak, mengurus izin, membangun infrastruktur kayak jalan tol, pelabuhan, listrik, komunikasi. Semua mereka bangun. Jadi investor cuma datang, mau bikin kayak mana perusahaannya, semua disediakan oleh pemerintahan Cina. Ya, sistemnya dipermudah semua guys. Dia pilih 4 kota dulu guys. Shenzhen, Zhuzhai, Shantou, dan Xiamen. Nah, 4 kota ini sebenarnya kota miskin sebelumnya. Tapi awal percobaan karena aksesnya mudah, jadi pemerintahan Cina mencoba 4 kota ini. Hasilnya,
Gila guys. Shenzhen yang awalnya kota nelayan kecil itu PDRB-nya itu naik ribuan kali lipat sampai dijuluki kota dengan kemajuan tertinggi di zaman modern. Wah, itu gila banget. Ya intinya Cina membangun keterbukaan ekonomi dengan membangun kawasan dan mengajak investor dari luar masuk ke Cina untuk membuat pabrik-pabrik. Karena keuntungannya bisa transfer knowledge, bisa menaikkan PDB mereka, rakyat jadi dapat pekerjaan. Ya tentu ini sangat powerful guys. Pemerintahnya masih komunis, tapi sistem ekonominya udah kapitalis. Itu kombinasi Deng Xiaoping untuk mereformasi Cina. Karena Cina sekarang udah mulai terbuka atas dunia luar, pemimpin-pemimpin daerahnya itu mulai ragu guys. Apakah ini sesuai ideologis katanya? Apakah ini nanti komunis bakal berubah? Karena itu Deng Xiaoping harus keliling Cina guys. Dia keliling ke daerah-daerah, dia namakan dengan Tour Selatan di tahun 1992. Tujuannya untuk menyatukan dan satu suara bahwa pembangunan itu prioritas utama. Kalau kalian tahu sejarah Qin Shi Huang yang menyatukan daratan Cina, nah itu mirip guys. Intinya kayak gitu. Dia memberikan instruksi kepada para pemimpin daerah ini, kinerja mereka itu atas dasar kemajuan daerahnya. Mereka diberikan kebebasan inovasi untuk membangun ekonomi. Juga daerah khusus dibangun infrastruktur. Intinya mereka sangat-sangat didukung dan tentu juga pengawasan ketat dari pusat guys. Hasilnya 800 juta. Hasilnya 800 juta rakyat Cina keluar dari kemiskinan ekstrim. Dan di atas 1978, rata-rata pertumbuhan Cina itu di atas 9% guys. Ya memang ini udah mulai nyata kelihatan bagaimana dampaknya. Jadi langkah Tiongkok itu jelas banget guys. Dari pembangunan pertanian dulu untuk fondasi masyarakat. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif untuk menarik investasi asing. Dan yang ketiga, dengan kebijakan politiknya. Menggait segala pemimpin-pemimpin daerah untuk mendukung kebijakan dari Deng Xiaoping ini. Udah jelas, cerdas tentunya guys. Karena itu memang Cina kelihatan ada pertumbuhan ekonominya. Tapi itu aja nggak cukup guys. Di part 2 kita akan ngebahas tentang bagaimana setelah itu Cina. Kalau cuma sebatas itu saja, tentu di tahun 2000-an itu bakal ada perubahan yang lebih besar lagi. Karena perkembangan zaman yang berbeda guys. Gua Aldi, sekian part 1-nya.